Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Yaitu dengan kelompok 3 yang beranggotakan saya, Novi Mary Astuti, dengan NIM 2002106003, dan Ari Supriyanto dengan NIM 2002106017. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Pendekatan ini adalah sumber belajar dapat menyampaikan bahan belajar sampai tuntas, sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Bahan belajar yang diperoleh sampai tuntas sesuai dengan sifatnya seragam, yaitu diperoleh dari satu sumber. Melatih siswa untuk menangkap, menafsirkan materi yang disampaikan oleh sumber belajar. Target materi pembelajaran yang perlu disampaikan mudah tercapai, dapat diikuti oleh siswa dalam jumlah relatif banyak. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Pendekatan ini ditujukan kepada cara belajar yang menggunakan cara penelaahan atau pencarian terhadap sesuatu objek secara kritis dan analitis, sehingga dapat membentuk pengalaman belajar yang bermakna. Siswa dituntut untuk dapat mengungkapkan sejumlah pertanyaan secara sistematis terhadap objek yang dipelajarinya, sehingga ia dapat mengambil kesimpulan dari hasil informasi yang diperolehnya. Yang ketiga ada macam-macam pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama pendekatan konstekstual. Pendekatan konstekstual belajar belakang bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiah. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan konstruktivisme landasan berpikir pendekatan konstekstual, bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sendiri demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Yang ketiga ada pendekatan deduktif-induktif, yaitu istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Pendekatan induktif, ciri utama pendekatan ini adalah pengolahan informasi, menggunakan data untuk membangun konsep untuk memperoleh pengertian. Data yang digunakan merupakan data primer atau dapat pula berupa kasus. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan proses suatu kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran bertujuan untuk mengajarkan siswa belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri. Di sini ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, exposition discovery learning. Discovery learning merupakan proses pembelajaran yang tidak diberikan ke seluruh, melainkan melibatkan siswa untuk mengorganisasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Sehingga dengan penerapan model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan penemuan individu. Selain itu, agar kondisi belajar yang awalnya pasif menjadi lebih aktif dan kreatif. Yang kedua ada active learning. Active learning adalah salah satu cara atau strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan serta partisipasi siswa dalam setiap kegiatan belajar seoptimal mungkin. Menciptakan suasana yang mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar siswa baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik maupun peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran.
Metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok, agar materi pelajaran yang dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, yang ketiga ada metode demonstrasi, yang keempat ada metode tanya jawab, yang kelima ada metode simulasi, keenam ada metode karya wisata, yang selanjutnya ketujuh ada metode bermain peran atau role playing, yang kedelapan ada metode pemecahan masalah, yang kesembilan ada metode eksperimen, yang terakhir ada metode penugasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Supriyanto. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran langsung. Model ini didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung pada peserta didik. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Model pengajaran berdasar masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa memproses informasi yang sudah ada dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial serta sekitarnya. Model pembelajaran index card match atau mencari pasangan. Menggunakan model pembelajaran index card match, peserta didik bisa belajar aktif serta memiliki jiwa yang mandiri. Kendati dilakukan dengan cara bermain, model pembelajaran index card match dipercaya ampuh untuk merangsang peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar secara bertanggung jawab serta disiplin. Hingga pada akhirnya tujuan pembelajaran bisa dengan mudah tercapai dan terdampak pada prestasi belajar yang makin meningkat. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran konstekstual. Model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah salah satu konsep macam-macam model pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata. Hingga pada akhirnya para siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen. Terdiri dari siswa dengan prestasi tinggi, sedang, dan rendah, perempuan dan laki-laki dengan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja sama, mempelajari materi pembelajaran agar belajar semua anggota maksimal. Teknik pembelajaran. Menurut Gerlach dan Eli, UNO 2009-2, teknik adalah jalan alat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Teknik yang dipilih haruslah sesuai dengan pelajaran yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran, termasuk teknik yang baik apabila memenuhi syarat berikut ini. 1. Teknik pembelajaran yang digunakan harus dapat membangkitkan motif minat atau gairah belajar siswa. 2. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. 3.
Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi yang kreatif dari kepribadian siswa. 4. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat merangsang keinginan dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi atau pembaharuan. Studi kasus. Penutupan sekolah telah menjadi alat umum dalam pertempuran melawan COVID-19. Pendidikan dilakukan secara serentak dengan cara daring guna menghindari pola pendidikan tatap muka atau luring. Setelah diberlakukannya sistem pembelajaran daring oleh pemerintah, justru semakin memperparah ketidakefektifan dalam proses belajar mengajar. Selain karena rendahnya tingkat pemahaman guru tentang teknologi, kebingungan para guru mengenai kebijakan pemerintah yang diambil masih belum relevan dengan realitas di Indonesia. Saat ini hanya ada pengajaran yang berupa soal-soal tanpa adanya pembelajaran terlebih dahulu. Dalam kenyataannya, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan di sekolah berimbas pada kemampuan belajar siswa, hingga dapat terjadi learning loss. Dari permasalahan learning loss ini, dikhawatirkan siswa akan mengalami kesulitan belajar setelah masa pandemi COVID-19 usai. Jika kualitas siswa menurun, nantinya akan berimbas pada pembangunan pendidikan secara keseluruhan dan juga dunia kerja. Jadi, apakah ada solusi untuk mengatasi learning loss ini? Ada. Yang pertama, sekolah harus terus mengembangkan kapasitas siswa dan guru sehingga mampu mengoptimalkan pembelajaran melalui daring. Pelajari banyak pengalaman selama pandemi yang tidak akan hilang ketika keadaan sudah normal. Dari pengalaman tersebut akan tercipta inspirasi dan masuknya untuk pengembangan pendidikan ke depannya. Kedua, pembelajaran selama pandemi difokuskan pada topik dan keterampilan yang esensial dan berguna bagi siswa untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut dan dunia kerja. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berguna, bukan hanya pada pemahaman materi, melainkan juga penekanan pada makna. Ketiga, diperlukan pengetahuan keterampilan atau talk knowledge agar bisa secara mandiri mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan baru. Di sini, guru berperan sebagai pemateri dan motivator bagi siswa, guna meningkatkan kualitas pembentukan sikap dan karakter pribadi siswa. Penguasaan ini akan mempermudah siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru yang mendukung kemampuan belajar mandiri siswa. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.